tahun-tahun 2000-an lah itu. Masih ngumpul-ngumpul. Belum ada San Mori itu ya? Belum ada San Mori, jadi nongkrongnya di Senayan doang sore. Terus kita ngedrak di situ. Dulu sampai kalau kita nggak ada motor nongkrong dipanggil IPAH kita. Apa itu Pak? Ikatan Penggemar Aksesoris Harley. Oke guys, balik lagi di Bacot, obrolan cerita anak motor. Wih, namanya bacot. Bacot. Sama gue Gareng. Gue Darius. Dan kali ini yang kita ajak ngebacot bukan main nih. Dia ngebacot. Bibir bacot. Iya, ngebacot. Ini Nggak salah kan betul. gue kesini. Ini Iyalah. bukan cuma senior di dunia hiburan tanah air. Jelas. Dari 90-an ya? Bener. 90-an. 9 berapa awal? Awalnya itu gua sama Jody udah tampil tahun 91 lah, udah MC di Pesta Pelajar, Hai. Wih, Pelajar Hai, ingat kan? Masih. Oh iya, salah atau angkatan kita. Dia masih model dulu kan. Dan Iya. juga senior di dunia permotoran. Permotoran. Anak motor. Katanya. Edwin Super Bejo. Iya. Nama lengkapnya apa sih, Om? Dari dulu, gue manggilnya Om apa Bang? Bang aja lah. Panggil Om nanti udah tua. Kalau Orang tahu kan Super Bejo gitu Iya. ya, Edwin Bejo gitu. Sama yang itu tuh yang gulet-gulet banting-banting. Smackdown sama Smackdown, Jody. iya. Gitu. Orang-orang yang sekarang demen naik Tapi- motor itu dulu kan nonton dulu pasti. Tapi nggak Iya. banyak yang tahu nama aslinya Bang Edwin nih sebenarnya apa? Siapa? Kalau nama Jody itu Didi Sumantri. Didi Iya. Sumantri. Iya, Didi Iya. Sumantri. Kalau nama gue emang Edwin. Aslinya Bang Edwin. Edwin. Edwin Jadi, doang. T Edwin. T Edwin. T itu kayak gelar lah, Teuku Edwin gitu. Karena asli dari Aceh. Aceh. Biasa dan punya Yang tempat kebun ngopi. ganja. Iya. Daerahnya. Iya lah, di Takengon kan lu. Iya. Soalnya itu kan Cimeng itu kan buat fly dari Iya. Aceh. Makanya orang Aceh juga bikin fly. Win, di sini gua mau ngobrolin tentang motor kan, Bacot tuh ngobrolin lebih banyak tentang motor. Motor. Ya apa aja sih boleh lo omongin di sini. Kita Iya, ngomongin kalau gua soal motor udah bisa dibacotin lah. Ceritanya panjang. Dibacotin sampai akhirnya sampai akhirnya. Kena bacot soal motor juga gua gitu loh. Ya kalau ngomong soal motor sebenarnya intinya satu, waktu zaman dulu nih Darius, orang itu masih langka lah mau beli motor yang harganya, motor besar yang harganya mahal gitu ya. Mendingan beli beli mobil dulu. Iya. Jadi zaman-zaman dulu gue malah mobil gue biasa aja lah, tapi gue pengen beli motor yang bisa dikategorikan zaman dulu mahal. Nggak banyak. Pas udah jadi artis itu kan. Udah lah, artis gitu. Jadi orang masih jarang lah. Akhirnya gue pengen motor itu punya Harley. Terus punya Harley, gue juga nggak mau tanggung-tanggung. Gue pengen yang custom. wih. Jadi langsung gitu aja lah, nggak pakai proses. Karena kalau standar, gue rasa semua orang punya motor bebek standar, mau trail standar atau apa. Tapi gue pengen punya motor yang bener-bener custom, made for me. Itu ada signaturnya gitu. Jadi motor ini itu highland gue gitu. Tapi setelah gue nongkrong di mana di anak motor Harley dulu kan yang itu tanya harganya, tarik napas tadi gimana nih kan gua begini. Tapi lihat mereka tuh kayaknya keren banget gitu loh. Gua nanti kalau Angkatan siapa dulu itu ya? wah itu angkatan masih motor nongkrong di Senayan tuh. Ya Sadi nongkrong di Senayan. Tahun-tahun 2000-an lah itu. Masih ngumpul-ngumpul. Belum ada San Mori itu ya? Belum ada San Mori, jadi nongkrongnya di Senayan doang sore. Terus kita ngedrak di situ. Dulu sampai kalau kita nggak ada motor nongkrong dipanggil IPAH kita. Apa itu Pak? Ikatan Penggemar Aksesoris Harley. Datang pakai aksesoris lengkap, Iya, nggak bawa motor nggak tapi. bawa motor. Lu pernah masuk IPA dulu pernah ya? Iya, maksudnya pasti kalau misalnya Ada. pasti Reng, kalau kita suka sesuatu, Ah. kayak orang misalnya suka sama grup musik Green Day,
pasti dia pengen beli baju ada Green Day-nya atau si penyanyinya pakai apa, rambutnya digimanain, dia contoh gitu kan, dia mengidolakan lah. Nah sama seperti gue, karena gue suka sama Harley, jadi setiap misalnya zaman dulu kan Harley itu kan masih nggak ada aslinya di sini nggak ada. Jadi kalau kita keluar negeri ya kan ke Singapura atau kemana nitip ke orang, kaosnya Harley Davidson. Dan gue pengennya yang original, genuine. Jadi kan benar-benar ipahnya juga ipah yang keren gitu. Dulu yang di Jalan Antasari itu apa, Bimo itu namanya? Itu Eagle Nest. Bukan. Oh. Yang buatannya Pak Presiden Soeharto dulu tuh motornya. Kan Jatayu Jatayu kan dulu Jatayu, tapi kan Jatayu itu memang benar-benar dia itu jadul banget ya, Jatayu. Cuman orang-orang kayak dia doang nih yang dan kebetulan motor gua Jatayu bro. Ini Jatayu ya? Jatayu, jangan salah lo. Ini Jatayu, dibuatan Jatayu, cuman gua rubah. Dulu jadi itu SNS ya? Iya, dari dulu itu Jatayu itu adalah motor buatan Indonesia. Dia ambil semua barang-barang karena ini bukan genuine, harus aftermarket. Jadi semua barang aftermarket dibeli sama mereka, diproduksi di sini, dirakit di sini. Cuma kadang-kadang SDM-nya belum oke banget. Kadang-kadang satu part sama part lain dipadukan belum benar. Jadi banyak kendala itu motor. Tapi gue pikir, wah motor yang ada surat Harley itu cuma Jatayu. Iya Jatayu yang punya Authorized lah ya. Ya akhirnya gua cari ini motor pas namanya aja nggak anak motor banget Jatayu. Itu motor sangar bro Iya, semuanya. kan mesinnya emang mesinnya semua aftermarket performance. Iya. Dulu masih Evo itu ngeluarin cc-nya 1340. Itu Harley maksimum cc-nya 1340 Evolution. Tapi Jatayu ini sudah ngeluarin 1600 sampai 1000 cc. Berarti kan dia benar-benar ya emang makin ceplokin ketinggian, tapi yang penting gaya lah, suara keras gitu loh. Jadi gua beli Jatayu juga keadaan, lu tahu nggak gua beli motor pertama sama siapa? Ada yang tahu nih? Motor ini gua beli sama siapa Pertama kali ini berarti motor pertama. Pertama. Gua beli sama siapa tuh motor? Herman. Bukan. Binky bro. Oh Binky. Iya, ini motor si Binky udah busuk banget tuh motornya kan. Dia yang nganter ke rumah gue tuh motor sendiri. Oh Binky ya? Binky, dulu kita masih gaul Binky, masih main custom, terus dia lebih banyak ke mobil, VW segala macam, belum. Dan udah di Bintaro kan? Belum ke terlalu motor lah, belum terlalu tinggi haknya dia dulu. Dia modif Audi dia yang berkarat segala macem. Udah lama lah kenal Binky. Orang pikir wah Binky ini gimana? Ya gua zaman dulu kenal Binky gitu. Jadi sudah main ke villa dia di puncak yang VW segala macem ya itulah. Ini gue beli sama dia ya, cuman keadaan motornya saat itu ya benar-benar masih pretelan ya? Bukan masih nggak nama juga beli murah dan dia mau dibayarnya nggak langsung kayak maksudnya sekian gitu. Tapi lunas ya? Lunas lah ya kan. Ini pun jebakan jodi sebenarnya. Jebakan jodi. Udah 2 orang nih jadi korban di omongan bacot ini. Iya, jebakan jodi. Dia itu kan maksudnya, wih ada motor. Kan dia nggak naik motor aman dia. Dia caluknya bro. Caluknya dia. Jadi itu harganya dia gitu. Nah, orang kan sekarang baru musim customan nih, custom kontes segala macam baru musim. Dulu nggak ada. Gua akhirnya mencari bengkel yang layak untuk motor gue. Motor kemarin tuh masih hancur. Akhirnya gua yang kenal mertua gua anak ISHD, dia kenal sama Ferry Pondok Pinang. Ferry Pondok Pinang, iya kan? Lo nggak tahu ya? Nggak tahu. Ini banyak obrolan mereka yang gua nggak tahu sebenarnya. Beda generasi pak. Dulu ada bengkel di sana. Yang sekarang dia Mabua. Dia itu khusus motor-motor tua lah segala macam. Akhirnya itu motor gue masukin ke sana. Mereka yang custom, dia bikin segala macam. Jadi itu motor. Jadi bannya dulu gue bikin 200, itu gue beli di bengkel Bimo. Harga pelek zaman dulu aja itu Bimo jual pelek jari-jari doang sekitar 15 juta.
Zaman dulu tuh ya. Iya, zaman dulu emang kayak gue nggak tahu lah itu segala macam dulu emang terus, karena semuanya tuh barangnya Eropa. Iya, Eropa. Jadi emang Eropa barangnya, semua Iya. segala macam. Gue belilah. Akhirnya gue beli dibangun di Ferry. Setelah dibangun jadi gue bentuk motor gue. Pas gue main ke bengkel Bimo masih di Antasari nih, Iya, Antasari atas. Ya. Tempatnya Avi yang bengkel Jeep. Ya. 7. Kok motor dia bagus-bagus banget. Itu motor udah jadi, bro. Iya. Iya kan udah jadi. Akhirnya motor udah jadi. Gue bilang Bimo, mau sekarang bongkar lagi tuh motor. Gue pengen custom lain lagi. Buat tangki lagi, bangun lagi stylenya gue. Gue itu banyak ya. Ya, dulu jangan tanya. Gini ya. Kata Bimo, Wim ternyata emang gak enakan sama artis zaman dulu. Iya. Kok lu datang sama gue, mau aku pelak ini, shockbreaker ini sasisnya pasang. Orang sekarang, ini berapa Bim? Ini berapa Bim? Ini berapa Bim? Ini berapa Bim? Keluar nggak ada yang dipesan. Dia bilang sendiri. Akhirnya setelah perjalanan waktu dia pikir enakan yang zaman dulu juga ya main pasang-pasang dulu. Entah gue bego, entah apa. Gitu. Tapi itu untuk sebuah hobi. Akhirnya gue bangun motornya jadi akhirnya Pro Street. Belum bentuk seperti ini. Yeah. Masih kuning. Itu Yeah. akhirnya pernah motor gua salah satu jadi difoto untuk iklannya Mentari. Oh. Tahu Mentari nggak lo? Simpan. Indosat. Indosat Mentari. Iya. Itu pas 100 tahun Harley 2013 di Bali. Waktu motor gua sudah menjadi ikonnya itu tuh. Itu lo sengaja kuningin buat nyambut event itu? Oh enggak, memang gua Yang pengen kuning mau ya? kuning, Yang kuning. ya kan? Iya. Kuning gitu. Kan Terus ada tuh yang Wah, dibela-belain ya. mau ada ini, kuningin deh gitu. di foto. Habis ini habis selesai itu gua rubah lagi karena gua tertarik dengan Fat S. Ibaratnya Iya, iya. dulu Dan motor tren lagi sana. trennya itu motor ban Ban gede. gede. Ya 25 udah gede banget tuh zaman dulu ban segede kayak Iya. ban mobil segini ya udah akhirnya kita cari pelak yang solid ban belakang pengen ganti. Wah sudah sekarang ganti aja bro. Kalau bisa bodinya ganti sekalian. Bongkar sasisnya cat semuanya. Lu mau apa? Emas gold. Lu orang kaya. Akhirnya udah motor gua jadi, udah gua pakai. Jadi pokoknya anehnya sebagai ikonik ini motor zaman dulu sampai sekarang nggak berubah sampai terakhir gua. Ini masih nyala nih ya? Mesin nggak pernah ganti ya udah. Oh mesin gua ganti bro. Ganti juga? Gua ganti mesin. Soalnya kemarin gua itu Biar agak kelihatan nih. gua itu pakai mesinnya yang dari si Jatayu itu Revtech. Akhirnya gua beli mesin Grass mereknya Merz Performance. Yang aneh dari mesin ini adalah dia ini Berapa emang itu? ini Evo tapi headnya twin cam. Dia sudah ada apa kompresor release-nya. Jadi karena ini cc-nya sampai 2000. Iya. Lo ganti baru sama gearbox-nya biasa kan gearbox-nya dia bukan gearbox. Gearbox-nya sendiri nih. Ya kan? Ini motor gua tangki oli tengah-tengah sini. Gua bilang, "Bo, Iya. gua pengen itu lobang. Gimana caranya buat gearbox-nya sama kayak touring?" Akhirnya ganti gearbox touring sama ininya. Pulih. Sama primernya ke bawah. Jadi olinya sama touring. Wah, pokoknya rubah aja semuanya. Satu motor itu ya? Hah? Satu motor ya? Satu motor. Satu motor. Terus custom, nanti stangnya ganti lah, lampunya. Semua barang-barangnya itu zaman dulu nggak ada yang sekarang yang Cina, semua yang branded Eropa. Emang ada sekarang ada ke Cina? Banyak kan barangnya dari Cina Oh dari semua. Cina pabrikan aja. Ya banyak barang-barang yang murah di Masa? Lazada ya kan Gaya itu pun diketok juga penyok. Kalau itu juga kelotok ini motor dari tahun 2001 tuh. Tapi kan gaya men. Masih kayak gini. Itu kan bisa gaya. Emang lu tahu kalau lu nggak dikasih tahu nih barang Lazada barang Cina ya lu kan nggak tahu. Iya, tapi Kelihatan. ya gua tahu Lu tahu ya? Gua tahu, mata gua mata mewah loh. Matanya gold. Matanya sultan. Iya kan, jadi ya tahu lah kita kan lihat emas karatan atau Iya. orang pakai jam Rolex yang KW sama asing juga tahu tuh. Jadi dulu bukan mau gaya, bukan mau sok gaya, memang Memang adanya adanya itu. itu. Memang adanya itu. Dan emang kalau kita mau bangun custom karena kita spend duit banyak. Pertama dulu nggak ada internet, bro. Iya.
Jadi semuanya itu by katalog, Iya betul. harus Manual. fake. Iya. Nge-email aja lama Iya. dan kirim gambar pakai fake, seret gambar segala macem. Buram gambarnya. Buram gitu. Dan pengirimannya lama, nggak kayak sekarang. Bisa lihat gambarnya, Tracking, iya. apa segala bisa apa kalau lu banding-bandingin itu namanya apa tuh? Komparasi ini itu nggak bisa. Adanya barang ini, Iya. harga sekian, euro bro. Iya. Harganya euro, ya udahlah. Itu berapa lama tuh dari mulai beli nih Jatayu pertama kali sampai akhirnya jadi kayak gini nih berapa tahun Harley tuh? itu sebenarnya emang payahnya ya kalau gua sebenarnya nggak sadar sama ini ada kesalahan juga hobi tapi tidak dibarengi dengan manajemen yang baik. Manajemen siapa nih? Ridernya apa? Kepala lo? Iya. Jadi Oh, iya. Manajemen ini. iya, jadi gua tuh nggak peduli sampai sekarang bini gua marah karena gua udah nggak punya apa-apa lagi gara-gara gua hobi ternyata. Gue habis ini gue beli lagi Ultra. Selagi Ultra gue pakai, Baru gue Ultra? Ultra second, tapi surat. Masih Ultra, Ultra, Ultra oke. yang gua ada tips segala macam. Zaman dulu kan hebat banget tuh naik motor bisa ada suara. Hujan juga masih bersuara dia. Iya betul. Iya kan? Terus gue bangun juga chopper, satu chopper. Ya. Gue bangun chopper yang single down tube. Dulu belum ada orang pakai single down tube. Gue pesen BIM. Pokoknya lu pesan tuh di Jerman sama apa itu namanya yang single down tube. Mahal tuh bro, nggak apa-apa biar gue yang pakai pertama. Pokoknya asal udah pertama. Ini agak agak mesin. baru anak motor tulen. Zaman dulu, gitu kan. Nah akhirnya pasang mesin gua punya, pelek yang bekas gua pasang semuanya. Terus gua beli Ultra. Terus pas tahun 2007 kalau nggak salah, 2006 itu keluar pertama sekali motor yang beda. Ini udah bukan Harley Davidson Mabua ya, udah bukan Mabua ya. Keluarlah Street Glide. Oke. Pertama keluar itu masih karbu. Iya. Nafsu gua beli. Ajar Itu lagi. langsung gua beli cash. Orang kaya. Anak rotom orang kaya. Cash. Cash, Pak. Cash gua beli. 2006. Lu kan gue waktu itu. Tiga tujuh puluhan plus plat nomor gua pesan yang blank. B sekian blank. Gawat ya. Gawat ya kan. Langsung knalpot true dual. Dulu kan jarang tuh Jadi 3 berarti ya lu punya nih ya? ya Udah 3 tuh di ya. garasi jadi 3 tuh. Tiga ya kan, udah pakai street light segala macem. Ya udah apa gue jalan aja tuh, lupa sama kerjaan, hobi di motor, terlalu gaul. Akhirnya gue nggak mikir bahwa hidup ini butuh pemasukan lagi. Gue udah lupa. Setiap ada job, nanti aja lah. Motor aja Motornya pokoknya main motor gue lupa. Duit masih ada sama kartu kredit. Nah, Jadi setiap jalan gue gesek, hotel, pesawat Aman, gesek, gue aman. aman segala macem. Gue punya 10 platinum. Berarti lo bener-bener bisa dibilang Bang Edwin ini anak motor yang apapun dan kemanapun lu kejar, Iya, nggak peduli. Yang Iya. penting lu happy, happy. kepuasan yang Kepuasan. dicari, gitu. Tapi ketika bini gue beranak, pertama tuh ya. anak pertama dia masih happy, anak kedua sekolah segala macam, baru gue tahu ini arti sebuah rumah tangga itu ada share untuk keluarga. Kemarin nggak peduli, Saving nggak ada. ada. Karena gue sama bini gue kan kerjanya nggak jauh, dan gue bilang udahlah pokoknya lu masih muda, lu main-mainnya sendiri, gue main-main sendiri. Pokoknya kita menikah halal. Begitu, jadi lo kayak dulu banget. Lu dia jalan kemana, gue terserah lah gitu. Motor, Motor. bad bones ya kan. Begitu gue pikir, terserah lo pergi kemana, lo masih muda, lo nikmati dulu aja. Cuman lo istrinya gue, jangan lupa pulang. Yang penting kita halal. Tapi lo juga bebasin lo kemana aja. Mau nggak pulang, gue lagi jalan. Ini kita sebenarnya pacaran tapi menikah. Gitulah kira-kira gue bikin dulu seperti itu. Memang ini sebenarnya gue bilang bad bones, tapi untuk sekarang ini gue bilang akhirnya gue salah, akuin gue salah, karena gue akhirnya gue subur, bini gue subur, anak gue 4 bro. Yoi. Ya kan? Rezeki itu. Rezeki. Yang meja 4 4 ya dari ini, emang gue dan gue pasang ya.
gue singkat cerita aja kan. Akhirnya kebutuhan banyak, karena gue tolak pekerjaan, ibaratnya gue sombong. Mungkin gue ada kesombongan satu Rek, merasa gue punya, tapi kan beda gitu. Rumah gue aja semuanya pagar, Harley semua tuh. Harley, dalam segala macam. Sepatu boot lu udah berapa men? Dalam sepatu, helm aja belasan, mas sepatu masih ada kemarin gue di kamar gue, sepatu masih baru di box belum dibuka dari tahun dah 2000-an berapa. Gue lupa tuh beli sepatu Harley. Saking banyaknya sepatu. Banyaknya sepatu motor. Tapi sekarang bilangnya pakai sandal jepit. Biar wudhu. Tapi itulah gue bilang ini mungkin kesombongan. Akhirnya ketika job nggak ada, dulu plus anak motor selalu punya Jeep. Di balik motor gua koleksi mobil Jeep, CJ7, Cherokee, Grand Cherokee, Iya. Wrangler, sama VXR. Lengkap gitu ya. Lengkap tuh di sini. Dari ngebacot doang tuh. Baju doang. Karena gua konsepnya salah. Soalnya zaman dulu orang belum stripping, dia udah stripping. Dari Pak. stripping. Iya benar. Iya kan? Jadi salahnya begini, aku kena bacot, gue belak-belakan, gue mau terbuka sama kalian semua, gue mau curhat sama kalian semua, dan gue menyesal gitu kan. Kalian harus dengerin baik-baik, ini Iya. pelajaran hidup dari seorang yang udah jam terbangnya wah asam garamnya banyak banget. Gue tidak pernah menabung, berapa yang ada duit kalau gue suka gue beli. Easy come easy go ya. Isikan misi gue. Ya ngapain, gue harus nikmatin kerjaan gue. Walaupun posisi lu udah nikah waktu itu. udah nikah, ya bini gue pakai keperluan dia berapa, ya udah. Gue jalannya kan dia bilang masing-masing, penting mau pulang ke rumah. Rock and roll bro. Iya kan? Akhirnya ya udah waktu-waktu akhirnya karena nggak ada kerjaan, gue jadi pedagang. Apa barang gue jualin ke pasarnya dengan harga. Disitulah gue kena yang namanya mungkin dalam hati gue kena pos-posin bro. Gue masih merasa hebat. Mungkin gue masih ada duit, tapi gue ketakutan nggak punya apa-apa. Sehingga barang-barang gue jualin semua. Gue ketakutan nih, nanti gue kali jualin deh, dimanfaatin sama pedagang. Nawar suka-suka aja. Wait, motor segini deh, udah ambil lah. Ini, akhirnya semua berkurang tanpa gue sadari. Sampai gue ketakutan, aduh, apa ini ya? Gue pengen buat usaha ini, gue bikin, gue jual mobil gue buat usaha, hancur. Gue buat kafe, toko baju surfing, segala macam. Karena teman gue banyak, semua bantu. Tapi gue gak ahli di bidangnya. Sampai kemarin begitu terus. Sampai bodohnya juga gue, termasuk gue akuin bodoh. Gak apa kita akuin bodoh. Pas zaman batu dulu gue kena juga. Batu ini. Ya bercincin. Iya, batu cincin. Sama Edwin. Gua ya, sama Jody. stripping setahun bro. Iya. Di MNC TV setahun gua bingung uangnya kok nggak ada. Ternyata semua duitnya gua beli batu. Anak motor main batu. Jadi sampai gue beli mesin batu, terus gue buka toko batu, gue pikir balik karena gue buka toko batu karena banyak bang gue pengen kerjaan nih. Gue buka toko, gue ada 5 toko loh nggak salah di Blok M Plaza, Blok Blok M M Mall. Square, Blok M Mall, Cikini Gold Center, sama di Tamini Square. Batu semua. Tapi gue motor-motor kecil masih banyak tuh. Dulu motor-motor tua, Honda banyak tuh. Jadi lu nggak cuman Harley sebenarnya kan, orang yang banyak tahu nyaranya Harley atau motor-motor gede. Bahwa lu banyak motor kecil yang klasik-klasik kayak Peugeot lu punya. Peugeot punya, terus Honda Robot, terus Twin, terus ya DT50, PW50, DT80 segala macem. Itu ATM lu punya. ATM segala macam itu motor. Asal lu tahu aja, bukan begini berdirinya. Numpuk bro. Kayak barang rongsokan. Iya. Padahal nyala itu. Dia langsung datang gugum. Temen. Iya. Jadi Gugum itu kalau kalian nonton perjalanan kita ke Himalaya, gue sama Om Gareng, nah ada satu tuh yang selalu pakai jaket oranye. Iya. Itu namanya Om Gugum. Om Gugum. Nah, kawan kita juga. Gugum, Berlin, datang, udahlah buat gua aja, masukin ke mobilnya Berlin, angkat, bayar cuma 8 juta. Ya kan lo tahu ya, Harga temen itu ya. bukan tuh ngerampok.
Ambil gue balikin. Berlin itu juga balikin lo. Yamaha Twin, lu tahu dong, Yamaha Twin kan mahal. Iya. Gue beli juga mahal tuh motor, karena original mahal, ada suratnya. Gue beli sama temen gue di Purwokerto. Itu motor gak ada masalah. Cuman gara-gara ada bengkel bego ini sok ngotak-ngatik, akhirnya pincang. Karena pincang gue udah males, gue taruh aja gitu. Kan gue termasuk itu, dan 2 yang Twin gue beli. Satu buat dia, yang Twin, satu lagi buat spare part dia khusus. Jadi gue beli yang mahal buat kanibal ya? Buat kanibal. Iya. Dua-duanya diangkut. Dua-duanya. Drama visio yang gini segala macam apa udah. Akhirnya gue ya kayak orang stres. Iya. Dan itulah saatnya gue baru terduduk diam. Gue menatap rumah gue, rame sekarang kok kosong gitu. Terus helm-helm, sepatu gak bisa dipakai. Dia menyesal, ini salah hidup gue. Akhirnya gue menghukum diri gue sendiri terus. Gue pernah menghukum diri gue sendiri. Mungkin nggak banyak tahu ya. Gue bilang gue salah hidup gue, nyesal. Untuk bini gue tabah lah. Karena gue sempat, nggak ada apa-apa lagi. Gue punya barang aja tapi nggak bisa syuting, nggak ada gitu. Akhirnya karena ini salah gue menghukum. Gue kan emang perokok dulu. Wah, merokoknya dulu. Gue berhenti merokok dulu. Selama 2,5 tahun gue nggak merokok. Sebagai hukuman gue. Ya udah, gue nggak merokok aja. Karena gue merasa salah. Suatu hari gue udah merasa, gue akui kesalahan gue, kesombongan gue, keegoan gue gitu loh. Karena pas saat berubah adanya milenial, gue kalah di situ. Gue dulu nggak ikut Instagram, gue nggak ada YouTube, gue follower gue dikit, orang udah follower 1 juta, gue masih 15 orang gitu, baru buka. Ya kan, karena disrupsi ini ya, iya. semuanya bergeser kan. Setelah itu, gue diam lagi, nggak mungkin gue berhenti merokok pada saat itu. Kalau gue berhenti merokok, artinya gue masih dalam penjara. Akhirnya gue putusin, gue ambil rokok, gue bakar, gue isep, gue bilang, gue lepas, gue pengen move on lagi. Gue tinggalkan masa lalu gue, ya sudahlah, ngapain lagi. Maka mungkin sekarang orang nggak tahu bagaimana gue dulu, gue nggak mau expose gue yang dulu. Karena sebenarnya gue malu. Makanya anak-anak sekarang nggak tahu loh, itu si Edwin kapan main motornya. Karena ada jeda yang buat gue stres, yang membuat gue bimbang gitu. Gue bareng nanya, Win lu naik motor? Dan gue bilang kan, gue lagi naik motor yang main zaman trail, orang belum main trail, gue udah main trail. Main gopet, gue udah main gopet, semua gue mainin gitu. Tapi pas masa transisi itu, di situ gue juga transisi berenung gitu. Kayaknya apa yang gue buat salah. Maksudnya mungkin ada kenikmatan tapi seru, tapi nggak bisa teruskan. Cukup sampai di sini aja. Itu ada jeda fase moment of truth lah ya. Iya. Dimana kayaknya setiap orang bakal ngelewatin sih. Iya. Setiap orang bakal ngelewatin, dia merefleksikan kehidupan sebelumnya dan mungkin ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya disadari dan ada perubahan besar yang ingin diambil kan. Benar. Bikin lembaran baru lah, langkah yang baru gitu. Tapi dari semua itu kan banyak banget pelajarannya, ya kan. Ini masih nyisa. Masih nyisa, sayang banget tuh, beberapa juga masih ada lah. Iya ada, tapi yang ini kayaknya disayang banget nih. Nah, kenapa ini yang lo pertahanin? Ya karena kan gue bilang custom for me. Iya. Jadi ini maksudnya ya ini identik lah ya, maksudnya yang dulu. Ini lu gitu kan? Iya. Ini berarti lu gitu. Iya. Berarti ini ada jiwa lu lah, ada di sini. Ini kata orang, gue nggak nyala. Ini kalau bisa ngomong banyak kali dia. Ini nggak nyala kali motornya terus segala macem. Ini nggak pernah gue pakai sini terus. Iya. Tapi itu motor, gue nggak tahu nyala apa enggak ya. Ada bensinnya. Ini udah berapa bulan kalau pakai? udah lama, tahunan. Nah, ini gue nggak tahu nih. Kan banyak sekarang gitu teman-teman Harley yang senior sekarang rame-rame tuh migrasi ke adventure dan ketenangan. Mungkin biar nggak terlalu shock, lu tau lah
ya tadi lu ceritain lu anak Harley kayak gimana kan? Kayak ada di atas gunung es lu, Iya. di puncak gunung es saat lu berjaya. Dan tiba-tiba itu generasi yang di bawah tuh naik juga gitu loh. Pasti menggantikan. Nah kalau lu nggak siap kan, Ya itu dia. Lu bisa Makanya ternyata recovery ini butuh waktu lama. Tapi alhamdulillah gue sekarang udah sama Jody jalan untuk hijrah lah. Mikirin juga bagaimana ibadah, karena usia juga kan kita nggak adventure gue mau, tapi kadang-kadang fisik gue pernah jatuh net trail dulu, kaki gue masih cedera gitu kan. Itu kadang-kadang masih nyincain trauma. Tapi ya adventure jangan adventure trail, adventure tuh yang jalan-jalan ke touring, ke wilayah-wilayah yang baru, lu ngelihat, lu deket dengan orang. Apalagi kan lu bilang udah hijrah, di situ kan lu juga bisa bercerita, berbagi cerita sama orang-orang di desa yang susah lu nemuin orang-orang kayak lu. Mereka hanya bisa ketemu kalau lu datang. iya. Orang kayak lu datang. Nah kalau lu main Harley kan nggak mungkin bawa-bawa Harley ke kampungnya dia. Jadi dengan motor-motor yang kecil, ya adventure kan begitu. Dan cerita-cerita tadi itu Cerita sebenarnya tadi, inspiring banget. Iya. Mungkin buat orang-orang yang kita temuin di perjalanan dan juga buat anak-anak motor nih, anak-anak muda. Karena penyakitnya semua hobi kan sebenarnya sama. Iya, jadi gue Lupa. Kita karena pertemanan kan kadang temen nggak selalu bawa yang positif kan. Kadang pertemanan itu juga dorong. harus punya gitu kan. Itu banyak gitu. Banyak, ya. Teman-teman gue juga banyak buat temuin gitu. Ya makanya gue bilang jangan terlalu bawa nafsu. Ya kita main hobi, tapi jangan lupa kaca. Ngaca lah kita bagaimana kemampuan kita, nggak maksa diri. Karena ini lebih bahaya narkoba ini. Gitu ya. Iya. Motor lebih bahaya dari Nyandu narkoba. juga ya ternyata. Nyandu juga. Itu Ya. bakal judul nih boy. Sama kayak satu, kita jangan selalu melihat ke atas ya. Ya. Terus Nggak ada habis ke ya atas kan boy. boleh kita lihat. Apalagi udah masuk ke geng-geng motor kan bahaya gue Iya. bilang. Tiba-tiba dia jadi kriminal segala macam, itu kan bahaya juga. Jadi gara-gara hanya untuk menunjukkan keakuan, keberanian, akhirnya negatif. Yang seharusnya bisa dibuat menjadi hal yang positif, tapi karena merasa pengen tampil beda, pengen dilihat segala macam, pengen diakui. jatuhnya nanti bisa ke sana. Makanya satu hal yang pengen ditanamkan adalah nilai-nilai positif, sosial, pertemanan, pergaulan untuk menuju yang benar gitu, menuju yang benar, bukan yang salah, bukan trek-trekan, celakaan, jatuh, mati, mending gua cacat dia segala Dulu lu macam. kepikir gak tuh kayak gitu? Dulu lu kan kenceng juga kalau motor. Memang. Tapi kita kan sebenarnya ada edukasi kita yang kita pelajari. Sebelum lu race, cek dulu motor, fisik lu, jalanannya. Kita nggak tahu motornya, nggak tahu remnya bagaimana, kondisi bannya bagaimana, teman yang ikut kita bagaimana. Kalau buat teman biasa-biasa aja, gue nggak akan ajak untuk mereka kebut-kebutan, karena bisa gara-gara gue mengakibatkan dia celaka. Jadi hal-hal itu yang gue bilang, bukan jago untuk sendiri. Semua terukur lah ya. Terukur. Dulu kita drag tuh kalau misalnya ingat mungkin teman-teman yang zaman dulu pas di SCBD, itu kan trek-trekan sama gue, yang satu motor jatuh itu terbakar. Itu kan salah satunya di situ ada gue gitu yang kebut-kebutan gitu. Nah, dengan pengalaman yang panjang banget, ya kan. Terus sebagai anak motor, kalau dari apa yang diceritain tadi, lo ngulik iya, ya kan, bikin ini custom sampai diubah-ubah berulang kali gitu kan. Itu kan nggak semua orang punya hobi. Ini kayak cek gitu. dari tahun 2000 itu kayak gini loh, nggak berubah. Nggak berubah lagi ya kan. Lo ngejalanin touring iya, pasti udah jauh-jauh lah ya. Destinasi segala macam sampai nggak pulang-pulang, ya kan, rock and roll gitu, udah nggak usah diragukan lagi. Sampai di satu titik ada anak muda yang Lebih kelihatan motornya dari lu. tiba-tiba lu nggak dianggap sebagai anak motor. Itu nggak apa-apa. Kenapa Pak? Karena kan gue sudah melewati fase itu. Oh, udah selesai ya. Iya. Andekan nih, lu belum sampai fase itu, masih di fase yang, wah anak motor. Apa rasa lu? diakui? Apa Itu kira-kira rasa lu? apa yang Gampang, kadang-kadang dia agak gondrong dikit, tarik rambutnya, bukan masuk knalpot gas, rong. Eat my dust. Jadi nggak bisa ngenilai orang dia anak motor atau enggak
dari wujud sekarang ya. Ya nggak bisa lah. Maksudnya ya buat apa sih kita, wah gue anak motor segala macam, buat apa sih? Cuman dan gue nggak pernah berkoar-koar juga, wah gue ada kesini nggak, biasa aja lah. Bisa aja. Ya, biasa aja karena kita sudah udah melampaui segala macam, dan juga mungkin gue main sama bapak lu dulunya gitu loh. Tapi gue yang anak mudanya nih gitu loh. Zaman dulu gitu loh. Tapi ya udah, karena mencari pengakuan akan lebih menyakitkan. Jadi mendingan kita diam. Kita diam aja. Itu menurut gue. Bijaksana juga. Jadi bukan Edwin yang dulu lagi nih. Yang kalau beli ban, beli pelek, shock breaker, ngubah sasis, nggak dihitungannya dia. Main tunjuk aja. Main tunjuk aja. Udah berapa miliar lo ya? Kalau dihitung ya. Mungkin nilai dulu nggak milih, tapi nilai duitnya itu sama sekarang lah. Kalau lu kan beli motornya, terus lu bongkar ini itu. Kalau lu beliin misalnya properti, iya, properti kan jadi sekarang itu. udah jadi investasi pasti kan. Lu buat gua sakit. Ini gua dengar nggak ya? Tapi ini ada. Ya lu sih nggak dengerin gue ngomong, lu sih suka lu doang. Tapi emang jodoh gue kayak gitu, ya udahlah. Mau bilang apa? Dia nikmati juga lah dengan begini. Gue nggak sedih, cuman sekarang gue dengan usia begini, gue pengen wujudkan tanggung jawab gue berkeluarga. Gue pengen ya ngasih yang terbaik lah buat mereka. Karena anak-anak gue masih ada yang kelas 2 SD, kelas 6 SD, kelas 2 SMA, sama kuliah semester 1. Jadi kan perjalanan gue cukup panjang gitu loh. Gue coba sih usaha, emang belum apa ya, ternyata apalagi ada kita nih wabah seperti ini ya, terpukul juga. Tapi gue karena gue ini tawakal ya, terima aja, jalan aja. Karena menurut gue apapun yang kita bikin di dunia ini yang terjadi, semua itu ada rahasia dari Tuhan atau dari Allah. Kita santai aja. Dan selama kita terus berusaha dengan niat yang baik, kita berdoa, pasti ada jalan kan. Insya Allah. Bergerak terus lah kayak. Iya, bergerak aja. Ini semangatnya anak motor nih, Iya. nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Jadi gue pas lihat orang misalnya kebut-kebutan atau motor gue anak muda, gue senyum gue. Itu gue. Bukan gue mencibir atau apa, wah asing nih. Ya ini kayak gini asik loh, terusin aja. Cuman bagaimana caranya lu selamat. Iya. Itu yang pesan gue. Iya. Cara lu ngapain biar proses, tapi ingat keselamatan dulu, jangan kecelakaan di motor deh. Jadi jangan membuat hobi lu tuh mencelakai diri lu. Seharusnya hobi itu orang lain. Hobi itu membuat lu bahagia Dan membahagiakan orang lain. dan bahagia orang lain. Benar nggak bro? Iya. Iya. Jadi bad bones ditinggalkan ya. Iya. Kalau ngomong Tapi soal bukan jadi softball. Tapi bukan jadi softball. Bukan jadi softball. Tetap itu nggak bisa hilang. Semangatnya tetap ya. semangat tetap. Jadi Yang gimana jelas, nih? Udah berapa menit kita ya? Hampir 40 lebih ya. Win, kan biasa kita ya ada satu yang nutup lah. Apa yang bisa lu kasih tahu setelah dari sekian cerita lu? Apa yang bisa lu sampaikan buat anak-anak motor? Hobi memang motor ada habisnya nggak gitu ya? emang orang bilang hidup gua di motor bro. Gua nanya emang tukang gojek lu nya? Iya kan? Kita nggak boleh seperti itu gitu loh. Si ojol pun dia pengen berubah, pengen move on ke lebih baik. Jadi maksud gue, kalau lu punya hobi motor, berbuat sesuatu untuk orang lain dengan motor lu, gitu loh. Berbuat sesuatu. Jadi simple kan? Kalau lu buat sesuatu, maka lu itu akan dihargai. Oh ya, dengan motor ini gue bisa berbuat sesuatu. Ya terima kasih buat orang yang sudah dengan kelompok motornya membuat donasi untuk korban A, korban B. Mereka kumpul, terus mereka ada bikin sebuah kelompok yang positif. Ya itu bagus daripada membuat motor itu sebagai gaya-gayaan yang akhirnya berdampak negatif. Bukan disukai orang, malah dibenci. Begitu maksud gue. Jadi bagaimana sesuatu hidup ini membuat hal positif yang artinya berguna untuk orang lain. Kalau itu berguna orang lain, gue yakin pasti dia akan refleksi ke diri kita sendiri.
akan baik lagi. Bacotnya nih. Pesan yang sangat bacot sekali. Sangat membacot nih. Ya kan kita terakhir, gua kan sebagai yang nggak dianggap di motor tapi kan mengertilah hidup ini gitu. Cuman karena dulu profesi gue sebagai admin, nggak mungkin gue ugal-ugalan memperlihatkan siapa gue. Jadi kita harus silence that doors. Wah. Oke boy, udah boy. Siap. Ya udah cukup ngobrol, udah malam juga kita kan. Iya, saya kita mampir lah. Sama-sama Win. Sukses ya, semangat selalu. Kita keep in touch. Kita dalam kondisi susah, apalagi saling support, saling mendoakan. Iya. Ya. Mantap. Thank you. Oke guys, thank you udah ngikutin bacot episode kali ini bareng sama Bang Teuku Edwin dengan kisah yang sangat luar biasa ya. Perjalanan hidupnya bisa jadikan pelajaran dan refleksi buat kita semua. Oke. Mudah-mudahan kalian dapat pesan-pesan positifnya dan selalu bawa semangat jiwa anak motor itu dalam keseharian kita ya. Sampai ketemu di bacot episode berikutnya. Bye.